Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita sekarang masuki bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Sumpah Pemuda. Nah, ini lanjutan dari kemarin bab 4. Masih ada kitanya dengan bab 4. Kemarin ada Budi Utomo. Nah, nanti dengan adanya perkumpulan-perkumpulan pemuda nanti akan jadilah nanti Sumpah Pemuda. Nah, ini ada gambar. Di sini ada Museum Sumpah Pemuda. Bisa dilihat teman-teman. Ini gambarnya Museum Sumpah Pemuda. Nah, komitmen untuk bangsa dan tanah Indonesia diikrarkan para pemuda. Nah, ini yang berkelanjutan kemarin tentang yang Budi Utomo dan kawan-kawan. Budi Utomo maksudnya dalam organisasi Budi Utomo dan organisasi lainnya. Nah, ini para pemuda menyatakan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda ini menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada kalimat dari Insinyur Soekarno bahwa nih, saya kuningi. Ingat-ingat, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maksudnya apa kira-kira? Nah, ini jiwa semangatnya. Pemuda itu mengalahkan. 10 pemuda itu sangat hebat. Nah, itu begitu besar perannya pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dilihat, teman-teman bisa melihat, ini adalah teks Sumpah Pemuda. Ini versi yang ketikan. Ini itu ejaan lama ya, jadi masih menggunakan, kalau kita kan sekarang udah termasuk ejaan baru tuh, nanti di pelajaran bahasa Indonesia ini bacanya walaupun tulisannya Putusan Kongres. Nah, itu bacanya Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, dilihat, kita langsung ke isinya. Nah, mereka ini nanti ada sejarahnya di belakangan. Nah, bagaimana bunyinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman udah hafal belum? Sumpah Pemuda. Kalau dulu kalau biasanya kalau saya ngajar di kelas itu pasti nanti akan saya suruh menghafalkan satu-satu, tapi saya ini berhubung kita daring, teman-teman hafalkan sendiri di rumah. Selanjutnya, nah, kita langsung ke sejarah. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau ini tulisannya Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan dibacakan pada tanggal berapa? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini merupakan hasil rumusan dari
Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia, dan sekarang diperingati setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, berawal dari Sumpah Pemuda ini merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena dulu sebelum adanya perjuangan nasional, sebelum adanya Budi Utomo dan nanti ada Jong Java, Jong Selbes, dan sepertinya itu. Nah, dulu itu masih bersifat lokal kayak kemarin pelajaran sebelumnya. Kenapa? Faktor orang Indonesia itu lama dijajah karena mereka berjuangnya masih bersifat kedaerahan. Nah, mulai adanya ini Sumpah Pemuda bersifat nasional, mereka akan menjadi satu. Nih. Nah, nanti ini kemarin pada bab sebelumnya pada tahun 1908 itu nanti berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda. Yang pertama kita bahas ini, yang saya kasih kuning-kuning ini itu ya, garis besarnya ya, biar kalian mudah untuk mengikuti. Yang pertama ada namanya Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo, siapa yang mendirikan Trikoro Darmo? Yaitu Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Di mana? Yaitu di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Ingat Gedung Stovia di bab sebelumnya. Kemudian Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal Jong Java. Nah, Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu apa aja? Ada sakti, budi, dan bakti. Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Nah, itu 3 visi mulia dari Trikoro Darmo. Kemudian dikembangkan menjadi 3 tujuan, yaitu mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, Trikoro Darmo melaksanakan kongres pertamanya di mana? Yaitu di Solo pada tanggal 12 Juni 1918. Kemudian Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres yang dilaksanakan di Solo ini menetapkan perubahan organisasi. Dulunya mereka itu organisasi non-politik, dan sekarang semenjak kongres itu, bukan sekarang ya, maaf ya. Nah, setelah kongres di Solo itu, mereka berubah menjadi organisasi politik. Kemudian kongres selanjutnya pada tahun 1926, berarti setelah berapa tahun itu? Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Awalnya mereka hanya terbuka untuk pemuda-pemuda Jawa saja. Tapi setelah kongres kedua pada tahun 1926, mereka membuka kerjasama dengan pemuda-pemuda selain pemuda Jawa. Kemudian selanjutnya ada Jong Sumateranen Bond. Ini adalah merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau disebut tadi Jong Sumateranen Bond. Didirikan pada tanggal 1917 di Jakarta. Nah, ini singkat cerita, pada kongres yang ketiga, Jong Sumateranen Bond ini melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Dulu masih menggunakan bahasa Melayu biasanya. Nah, ini orang Sumatera kan
rata-rata mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Nah, Jawa Sumatera ini melahirkan tokoh-tokoh yang sangat terkenal, yaitu ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan Bahdir Johan. Kemudian muncul yang ketiga, ada namanya Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Celebes, itu tinggal bacanya gimana ya. Kemudian Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Pada tahun ini antara 1918 sampai dengan 1918 sampai dengan 1919 berdirilah Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang terlahir adalah Samratulangi. Nah, kemudian muncullah beberapa organisasi yang bergerak, pemuda-pemuda yang bergerak dalam organisasi ini. Ada namanya Sekarukun, Jong Betawi, Jong Bataksbon. Nah, semua organisasi yang di atas tadi, ada Jong Java, Jong Sumatera Netbon, ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Betawi, Jong Batak, ini mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya, nah, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku daerah. Tadi mereka sudah secara nasional tidak memikirkan per daerah lagi. Mereka menjadi satu, adalah yang disebut dengan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku pulau di Indonesia. Jadi sudah mereka tidak memikirkan saya orang Jawa, saya orang Sumatera, saya orang Sulawesi, sudah tidak dipikirkan. Mereka intinya satu, yaitu Indonesia. Kemudian pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan tadi menyelenggarakan kongres pertama. Kongres pertamanya dilaksanakan di mana? Yaitu di Yogyakarta. Namanya Kongres Pemuda 1, dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, Kongres Pemuda 1 ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Kemudian pada Kongres Pemuda 1 ini yaitu berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Yang pertama yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, jadi mereka sudah tidak, tadi saya katakan mereka sudah tidak memikirkan per daerah. Maksudnya perjuangannya tidak per daerah, tetapi perjuangannya bersama. Nah, kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda 2 atau dikenal dengan Kongres Pemuda 20 Oktober 1928. Ini dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Ada Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut, kongres ini banyak yang menghadiri perwakilan organisasi kepemudaan, yaitu ada Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Netbon, kemudian ada Jong Islami Netbon, Jong Ambon, dan lain, serta pengamat dari pemuda Tionghoa. Ternyata ada pemuda Tionghoa juga ikut gabung dalam peran ini. Nah, itu ada namanya Kui Tiam Hong, ada John Lau Chon Hok. Saya kurang itu ya bacanya ini namanya. Maaf kalau ada kesalahan. Nah, kemudian rapat pertama pada tanggal 27 Oktober. Nah, ini sebelum ke-28, sebelum Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jong Enlingen Bon atau KJB. Dulu namanya Lapangan Banteng. Nah, ini Ketua PPPI yaitu Sugondo Jojo Puspito itu mengasih sambutan
Sambutannya berisi, berharap bahwa kongres yang dilaksanakan ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Muhammad Yamin yang menjelaskan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Kemudian, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi atau memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua bahasa, yang ketiga hukum adat, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kemauan. Nah, ini adalah yang memperkuat persatuan. Sejarah, jelas sejarah kita merasakan ya, misalkan sama-sama merasakan sejarahnya sama, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Bahasanya yang hampir sama, hukum adatnya juga yang hampir sama. Ya walaupun saya bilang hampir karena tidak semuanya sama kayak gitu. Pendidikan, yang terpenting adalah kemauan atau tekad. Kalau semuanya ini ada tapi tidak ada kemauan, tidak akan ada namanya persatuan. Tadi rapat pertama tanggal 27 Oktober. Kemudian rapat kedua dilaksanakan di gedung Osjava Bioskom. Ini membahas tentang masalah pendidikan. Nah, ada namanya Purnowulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro ini berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan agar seimbang antara pendidikan sekolah dan rumah. Nah, mereka juga memikirkan bagaimana pendidikan. Bersyukurlah kalian yang di sini bisa sekolah. Nah, habis ini kalian besok bisa MTS, kemudian entah mau ke SMA atau ke aliyah. Jangan hanya berhenti di SMA dan aja. Silahkan kalian kuliah. Mau kuliah di dalam negeri, mau kuliah di luar negeri, monggo. Nah, kalian harus punya cita-cita. Kalian, saya pengen sekolah, beasiswa sekarang banyak. Jangan hanya stop di S1, nanti silahkan lanjut di S2, S3, bahkan kalian bisa menjadi seorang profesor. Nah, ini ada gambar peserta Kongres Pemuda 2. Oh, sorry. Ini rapat penutup. Tadi kan rapat pertama tanggal 27, rapat kedua 28. Ini rapat penutup. Ya masih pada tanggal 28 juga. Dilaksanakan di mana? Rapat penutup dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebau di Jalan Keramat Raya 106. Dan kalian teman-teman bisa baca struktur ada adapun panitia kongres ini panitianya dan diwakili dari berbagai organisasi. Nah, siapa yang menulis rumusan Sumpah Pemuda? Yaitu Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, pada awalnya Sumpah Pemuda itu dibacakan oleh Sugondo, tapi kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Nah, ini hasilnya tadi udah ya, ini hampir sama isinya. Ini ada ejaan lamanya. Di dalam kurung ini udah ejaan baru atau ejaannya sekarang ini kan. Lanjut. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia? Yaitu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Lagu ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar yaitu Sinpo. Dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Tetapi lagu tersebut sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Nah, ini semangat pemuda zaman dahulu yang patut, yang sangat harus kita contoh semangat perjuangannya. Sekarang kalian tinggal menikmatinya ya dan menjaga seharusnya. Nah, tidak hanya
Kemudian Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam generasi muda pada saat itu. Tidak hanya kalangan pemuda Indonesia saja, tetapi ada kalangan pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh keluarga A.R. Baswedan. Nah, kemudian pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1934, keturunan Arab itu menyatakan Sumpah Pemuda. Jadi mereka menganggap bahwa tanah airnya adalah sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab. Nah, mereka mengakui bahwa tanah airnya adalah Indonesia. Ya walaupun agak antara tahun 28 sampai 34 ada jedanya, tapi tidak apa-apa. Orang Arab tetap ikut mendukung adanya Sumpah Pemuda. Selanjutnya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober ini tidak hanya untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ini loh menunjukkan. Jadi tidak hanya untuk meraih kemerdekaan, jadi mereka juga ingin menunjukkan kepada dunia lain, oh ini loh Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara. Kemudian suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Ini kan kemarin runtutan. Lupa saya. Suatu bangsa atau tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian semangat Sumpah Pemuda ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya harap semangatnya tidak sampai sini ya. Ini harusnya menurun dengan kalian pemuda-pemuda Indonesia. Kalian adalah harapan bangsa. Nah, kemudian ada beberapa nilai semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam beberapa nilai. Nah, ini yang pertama adalah poin pertama. Ada yang tahu lagu ini? Nah, nanti coba ya kalian kalau tahulah Tanah Airku, nanti coba dilihat di YouTube ya lagunya. Teman-teman saya yakin tahulah lagu ini ya. Nanti coba teman-teman, ini tadi mau saya putarkan tapi ternyata kalau diputar di YouTube percuma, nggak kerekam. Ini ada cerita bahwa seorang kakek keturunan Indonesia itu menjadi warga Rusia, seringkali menangis karena mendengarkan lagu Tanah Airku. Dia merasa rindu untuk pulang ke Indonesia. Nah, kalian bersyukur menjadi warga Indonesia karena apa? Indonesia itu memiliki wilayah daratan dan lautan sebesar apa? 5.180.053 km persegi, termasuk negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Kalian tahu sendiri ini kalau belajar IPS geografi pasti tahu Indonesia terletak 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, yang berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Nah, pulau yang dimiliki Indonesia sebanyak berapa? Yaitu sebanyak 13.466 pulau. Banyak atau 13.466 pulau. Paling yang kalian tahu cuma Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan. Nanti coba kalian kalau main HP tidak hanya untuk hal-hal misalkan nge-game ataupun apa, tapi kalian juga harus mencari misalkan oh ternyata ada pulau ini ya, pulau kecil-kecil. Coba nanti ada Madura itu juga pulau tersendiri, ada Ambawen. Banyak ya. Nah, kemudian bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia itu, kalian tahu bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis Khatulistiwa. Nah, kalian bersyukur Indonesia itu merupakan negara yang melimpah
sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua, yang tentang berbangsa yang satu. Ini adalah rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Nah, rasa memiliki ini ya. Jadi kalian bahwa kalian itu bangsa Indonesia. Jadi harus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Kalian di sini tinggal menikmati. Dulu itu perjuangannya para pahlawan. Sekarang kita tinggal menikmati dan yang terutama kalian adalah menjaga. Dengan cara apa? Berarti kalau kalian pemuda Indonesia, buktikan prestasi pemuda Indonesia itu bagus kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, persatuan. Ini yang persatukan bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Kalau di awal tadi kalau Jong Sumatera Netbon itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, tapi kan kalau bahasa Melayu nanti cenderungnya cuma Sumatera aja. Untuk mempersatukan bahasanya Indonesia, bahasa bangsa Indonesia yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada bahasa persatuan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi? Ya nggak, coba bayangkan orang Jawa menggunakan bahasa daerah Jawa, ketemu sama orang Sumatera menggunakan bahasa Sumatera atau bahasa daerah sana. Nah, ya nggak nyambung, maksudnya nggak nyambung kayak gini, ya nggak paham kan apa yang diomongkan. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia yaitu untuk mempersatukan. Selain itu, bahasa Indonesia itu juga menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan, semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Indonesia. Nah, selain itu, bahasa juga berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Misalkan orang Sumatera, orang Jawa bahasanya beda, tetapi dengan adanya bahasa Indonesia atau bahasa persatuan ini dapat berkomunikasi. Nah, atau ditetapkan sebagai bahasa negara. Jangan salah, di luar negeri sana itu banyak beberapa kampus yang ada jurusan bahasa Indonesia. Australia, jangan salah, orang-orang Australia itu pinter-pinter bahasa Indonesia. Kalau kalian tahu kan, bule-bule sekarang juga banyak tuh yang pinter bahasa Indonesia. Kalian juga jangan mau kalah. Kalian juga selain pinter bahasa Indonesia, kalian juga harus pinter bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Selain itu, kalian anak pesantren, kalian juga harus menguasai bahasa harus juga menguasai bahasa Arab, ya kan? Keren toh, kalian bisa bahasa daerah kalian, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa surga. Nah, keren kalau menguasai itu semuanya, minimal itu kayak gitu. Ya minimal nggak harus menguasai, tapi kalian tahu kayak gitu kan. Biasanya kalau anak-anak yang suka belajar bahasa itu dengan cara mendengarkan lagu, misalkan bahasa Inggris kayak gitu kan, suka mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak gitu, biasanya cepet nyantolnya. Tapi biasanya yang nggak semuanya juga, belum tentu yang nggak nyantol lagu kayak gitu terus nggak bisa tidak. Nah, untuk minggu depan teman-teman itu ya persiapan buat PTS dipelajari sampai Sumpah Pemuda dipelajari. Nanti soalnya akan saya buat. Kalau ada pertanyaan bisa WA saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.